Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita akan membahas tentang 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Karena di padang mahsyar itu seperti yang sudah saya terangkan, matahari dekat dengan kita, dekat dengan manusia, dan pada saat itu panasnya luar biasa. Ada di antara manusia yang terendam oleh keringatnya, ada yang sampai keringatnya itu sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke mata kakinya, dan ada yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Jadi tergantung daripada dosa-dosa mereka. Nah, yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 7. Tapi nanti ada beberapa hadis lagi yang menerangkan dalam bentuk yang lain. Jadi kalau disebutkan 7 tidak membatas bahwa cuma hanya 7 golongan saja. Bisa lebih dengan penjelasan Nabi dalam hadis yang lain yang sahih. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. Dari Abi Hurairah, artinya dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Jadi zillun ini perlindungan atau naungan. Yaitu 7 orang atau 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, semua manusia dalam keadaan terkena sinar matahari. Tidak ada naungan. Kalau di dunia manusia masih mungkin untuk bernaung, masih mungkin untuk berteduh. Hatta perjalanan padang pasir yang demikian panjangnya, panasnya, masih mungkin ada tepinya dan mungkin manusia untuk berteduh. Walaupun ratusan kilometer panjangnya padang pasir itu, masih mungkin orang untuk berteduh. Masih mungkin dia bisa mencari tempat untuk berteduh. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Jadi tidak bisa lagi manusia untuk mencari naungan, tidak bisa lagi pada hari kiamat. Kecuali yang memang Allah akan menaungi mereka, atau yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah akan menaungi mereka. Dan pada saat itu semua manusia butuh pada naungan. Pada saat itu manusia butuh pada naungan. Sebagaimana kita di dunia ini, kalau terkena
panas matahari, terik matahari yang demikian panasnya, kita mesti mencari tempat untuk berteduh, mesti. Kecuali orang-orang yang nekat saja tidak mau berteduh. Yang dia nekat, dia mau bunuh diri, pokoknya biarkan saya mati di terik matahari. Tapi kita bicara bukan kepada orang yang nekat, kepada orang-orang yang ingin mencari perlindungan, pada orang-orang yang ingin berteduh. Itu mesti. Di dunia ya manusia bisa demikian. Artinya manusia berusaha bagaimana supaya dia dapat tempat untuk berteduh. Nah, nanti di akhirat tidak ada perlindungan. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW yang seperti ini, bahwa nanti tidak ada perlindungan. Maka sekarang kamu berusaha untuk mencari supaya kamu mendapatkan atau termasuk dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jika Rasulullah sebutkan demikian, mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, imamun adil, yaitu imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, seorang imam yang adil. Yang kedua, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu tergantung di masjid, terikat dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, yang perempuan ini dzatu mansibin wa jamal, yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Laki-laki ini berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, itu seorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi, fafadat aina, kemudian mengalir air matanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Yang pertama di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada perlindungan. Yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil, artinya seorang pemimpin yang adil. Kalau dulu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, imam, dia sebagai khalifah, dia sebagai imam. Artinya dia sebagai khalifah, dinamakan juga dia sebagai imam, dalam artian yang luas. Kemudian imam dalam artian yang sekarang ini sudah umum, bahwa imam itu dikatakan imam masjid, sudah umum. Padahal kalau di zaman Nabi yang dikatakan imam itu ya imam khalifah, karena setiap khalifah dia imam. Khalifah itu selalu imam, maka tidak pernah diganti Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan sakit. Rasulullah pada waktu sebagai khalifah, Rasulullah pada waktu sebagai imam. Yang namanya khalifah selalu mengimami di masjid, tidak pernah diganti terus menerus. Yang namanya imam itu tidak pernah diganti terus dia, kecuali kalau dia uzur, itu harus diganti. Begitu diganti oleh Abu Bakar, demikian juga. Abu Bakar mengimami para sahabat dan tabi'in. Waktu diganti oleh Umar, demikian juga terus. Jadi yang namanya khalifah dia imam, yang namanya imam dia khalifah pada waktu itu. Nah sekarang ini, sekarang sudah umum, berarti imamun adil, ya mutlak. Setiap pemimpin yang adil, kalau dia adil, dia akan mendapatkan perlindungan oleh Allah, mendapat perlindungan dari Allah
pada hari kiamat. Dan untuk berlaku adil ini sangat sulit, terutama bagi seorang pemimpin, imamun adil, bagi seorang pemimpin, untuk berlaku adil ini sangat sulit sekali. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, sangat sulit sekali untuk berlaku adil. Sehingga kalau diberi kabar yang demikian tentang sab'atun yuzilluhumullah, maka si imam ini kalau mendengar hadis ini atau dibacakan hadis ini, dia berusaha mengoreksi dirinya, apakah dia sudah adil atau belum selama ini. Dan tanggung jawab sebagai seorang imam berat sekali di hadapan Allah, paling berat. Seorang imam, seorang pemimpin. Makanya hati-hati kita kalau menjadi pemimpin apa saja, terutama dalam masalah pimpinan-pimpinan yang besar, karena itu merupakan amanah dari Allah SWT. Seperti Abu Dzar pernah minta pada Rasulullah untuk jadi pimpinan dalam satu amanah, dia berupa kekuasaan. Artinya umpamanya dalam satu desa, dia sebagai kepala desanya, atau sebagai amir di satu tempat, di satu negeri. Abu Dzar pernah minta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ingatkan kepada Abu Dzar, karena Rasulullah tahu meskipun dia orangnya baik dan taat kepada Allah, dalam masalah pimpinan dia lemah. Rasulullah tahu tentang para sahabat, jadi soal karakter dan segala macam Rasulullah tahu karena bergaul dengan mereka. Rasulullah katakan, ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha sawfa takunu nadamatan yaumal qiyamah. Kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini amanah. Soal pimpinan ini merupakan amanah, dan engkau akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, dan engkau akan menyesal pada hari kiamat. Nadamah, kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar mundur, tidak menerima amanah itu. Di dalam masalah pimpinan-pimpinan yang besar, ini diingatkan oleh Rasulullah, jangan terlalu berkeinginan keras, berhasrat untuk mengambil pimpinan. Ini bahaya sekali. Amanah, imamun adil. Tapi pada hakikatnya saya katakan tadi bahwa yang dimaksud imamun adil kepada pimpinan yang paling besar, yaitu sebagai khalifah. Kemudian karena sudah umum dipakai pimpinan yang dalam bentuk yang lain. Tapi kalau bentuk yang lain, kita bisa memakai hadis yang lain, bukan hadis ini, yaitu hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Termasuk suami, termasuk pimpinan dalam rumah tangganya, dan akan ditanya oleh Allah tentang pimpinan dalam rumah tangganya. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Syab nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang nasha'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Di sini disebutkan syab karena umum yang namanya syab, anak muda, itu condong untuk berbuat maksiat. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang disayangi oleh Allah. Yang namanya anak muda umumnya condong kepada berbuat maksiat. Di sini Nabi menyebutkan bahwa anak muda yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu anak muda yang nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Meskipun di sekelilingnya orang-orang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat yang haram, dia tetap tidak mau berbuat yang demikian. Istiqamah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah terus sampai dia dewasa. Dan yang seperti ini jarang sekali. Jarang orang-orang yang nasya'a fi ibadatillah, jarang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah tumbuh dalam beribadah kepada Allah kemudian nyeleweng. Tadinya dari kecilnya dipelihara oleh orang tuanya dengan baik, tumbuh dengan baik, masuk pesantren dengan baik, begitu keluar rusak. Ada yang seperti itu. Ada yang waktu di Indonesia ini baik bukan main, begitu sampai di Saudi rusak. Padahal lingkungan untuk berbuat baik mendukung. Justru di tempat yang baik itu dia berbuat rusak. Subhanallah, itu menunjukkan bahwa hati manusia gampang berubah. Hati manusia gampang berubah karena hati manusia itu di antara dua jari Allah. Artinya Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka di antara doa Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam taat kepadamu ya Allah. Banyak yang seperti itu. Jadi pada waktu dia
mudanya atau masih kecilnya dia baik, ngaji dan segala macam. Begitu tumbuh dewasa rusak. Banyak yang seperti itu. Nah, yang dilindungi Allah pada hari kiamat yaitu anak muda yang tetap istiqamah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah di mana saja. Artinya di rumah dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah, di pasar demikian juga dia jaga larangan-larangan Allah, artinya dia tidak melanggar. Kemudian di dalam safar juga demikian, di mana saja dia berada. Yang dikatakan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dia berusaha apa yang disampaikan, apa yang dia pernah diterangkan oleh gurunya umpamanya, atau dia pernah baca dalam kitab yang benar, yang menerangkan tentang ibadah, dia laksanakan. Sedikit demi sedikit dia laksanakan ibadah itu kepada Allah. Dan tumbuh demikian. Nasya'a fi ibadatillah. Nah, anak muda yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi tidak disebutkan orang tua, karena anak muda yang demikian condongnya untuk berbuat maksiat tetap masih istiqomah. Lebih-lebih di negeri yang sudah jelas kerusakannya, nah, dia masih tetap istiqomah, tidak terpengaruh dengan kawan-kawan yang rusak. Ini bernilai besar di sisi Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajul, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kalau tadi syab disebutkan, tapi di sini rajul. Dalam artian umum, bisa anak muda, bisa juga orang tua. Rajul ini bisa anak muda, bisa juga orang tua yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya hatinya selalu terikat dengan masjid. Dalam melakukan salat yang 5 waktu selalu dilaksanakan di masjid. Tidak pernah dia tinggal, selalu di masjid dilaksanakan. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Disebutkan jamak di sini masjid karena di mana saja, tidak terbatas pada satu masjid dia salat. Di mana saja dia jalan, tiba waktu salat langsung dia turun untuk melaksanakan salat. Ada di rumah dia salat berjamaah. Dalam safar dia salat berjamaah. Sedang pergi ke rumah temannya, dia salat berjamaah. Dia usahakan cari masjid untuk salat berjamaah di masjid itu. Ini yang dikatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Apakah dia anak muda atau dia orang tua? Berusaha menjaga salat berjamaah di masjid sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang fadilah salat di masjid itu. Banyak hadis Nabi yang menerangkan tentang fadilah salat di masjid, yaitu berjalan menuju ke masjid diterangkan oleh Rasulullah. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah yang lainnya mengangkat derajat. Terus sampai dia ke masjid. Kemudian sampai di masjid, dia membaca doa, Allah maftahli abwaaba rahmatik, Allah bukakan pintu rahmat. Kemudian dia masuk ke masjid, dia meluruskan saf, merapatkan saf, malaikat juga memberikan salawat kepada orang ini. Kemudian salatnya berjamaah dengan khusyuk, dia mendapatkan 27 derajat. Fadilahnya banyak sekali. Dari mulai dia berjalan sampai ke masjid. Dari mulai wudu, bahkan dalam hadis itu dalam mulai wudu. Dalam wudu, ketika dia mengusap mukanya, artinya dosa-dosa yang pernah dilihat oleh matanya berguguran. Dengan nas hadis yang sahih menyebutkan demikian. Kemudian tangannya, dari tangannya itu dosa-dosa yang pernah tangannya berbuat dosa dihapuskan oleh Allah. Itu dari mulai wudu sampai melangkah sampai menuju ke masjid. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah tidak pernah uzur untuk sholat di masjid kecuali dalam keadaan sakit. Bahkan pernah dibopong, artinya dibawa dengan digandeng 2 orang untuk menuju ke masjid. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sholat di rumah. Kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan, semua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat yang lain. Terus sampai kepada masa para imam. Mereka itu membiasakan untuk sholat di masjid. Pada waktu zaman Ibnu Mas'ud pernah melihat ada beberapa orang yang mulai tahawun, artinya memudah-mudahkan dalam sholat berjamaah di masjid. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian.
Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, la halaktum, kata Ibnu Mas'ud. Kalian akan binasa semuanya. Jadi Ibnu Mas'ud menerangkan demikian sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau seandainya kalian meninggalkan salat berjamaah di masjid, tidak salat di masjid lagi, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi. Kalau sudah biasa meninggalkan sunnah Nabi, maka kalian akan hancur. Nah, banyak fahisyah yang dia buat, kemungkaran dan maksiat yang dia buat. Bisa dilihat orang yang biasa salat berjamaah di masjid, kemudian dia salat di rumah, bisa terlihat. Artinya salatnya tidak sempurna. Itu bisa kita lihat. Atau kalau seandainya dia sholat sendiri, dia berusaha sholat sendiri secepat mungkin. Terbukti. Kalau seandainya dia sholat subuh, ya, di rumah, dalam keadaan ngantuk, dia berusaha bagaimana supaya cepat bisa tidur lagi. Dan banyak mudaratnya. Sunnah Nabi banyak yang ditinggalkan. Mudaratnya banyak sekali. Makanya kata Ibnu Mas'ud, la halaktum, kamu akan binasa. Kenapa dikatakan binasa? Dengan sholat yang ditinggalkan sebagai tiang, sudah tidak khusyuk lagi, berarti dia sudah sembarangan. Kalau sudah masalah sholat, artinya sebagai pokok ini, tiang ini, sudah tidak dihiraukan, berarti yang lain pun akan dia langgar. Karena apa? Dalam hadis yang lain dikatakan, yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Berarti kalau sholat ini dia tidak kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak ditegakkan, hancur sholat ini. Kalau sholat ini sudah hancur, yang lain juga hancur. Tidak istiqamah lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi bahwa yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah sholat. Maka dalam masalah ini harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya mungkin ada, kalau kita lihat ada ustadz, mungkin ada kiai di tempat kita, kadang-kadang sholatnya di rumah, ya bukan ukuran, bukan contoh. Contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah. Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Enggak ada laqad kana lakum fi kiai atau fil ulama uswatun hasanah, enggak ada. Yang ada laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah contoh yang baik. Jadi yang kita contoh Rasulullah, bukannya ulama, bukannya segala macam, bukan. Rasulullah yang jadi contoh. Jadi itu wajib mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid, dia berusaha bagaimana untuk selalu salat di masjid, mengadakan ibadah di masjid dan lain-lain yang sifatnya dalam rangka ta'abbud kepada Allah, untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berkumpul, artinya cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Di sini yang keempat ini berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Yang dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara yang dimaksudkan di sini, saudara seiman, artinya dia berkumpul karena keimanan. Karena Allah, karena dia sebagai seorang muslim, karena dia sebagai seorang yang beriman, kita berteman dengan dia. Kita berkumpul dengan orang itu. Karena dia orang yang beriman, orang yang baik, orang yang saleh, kita berteman. Tapi kalau dia tidak baik, kita disuruh untuk berpisah. Jadi persaudaraan yang di sini fillah. Wa rajulani tahabba fillah. Sebab ada juga orang yang cinta mencintai bukan karena Allah, karena kesukuan. Ada yang seperti itu. Kalau sama-sama sukunya dia kumpul, tapi selain sukunya dia tidak mau kumpul. Seperti itu ada. Kemudian ada juga yang karena uang. Kalau dia banyak uang, dekati teman itu. Karena banyak uang. Tapi uangnya habis, masalah mas, tinggal lagi. Cari lagi yang lain, yang banyak uangnya. Berkumpul yang seperti itu. Jadi macam-macam tentang berkumpulnya. Ada berkumpul karena kesukuan, ada berkumpul karena harta, ada berkumpul karena mempunyai kepentingan tertentu. Kalau ada kepentingannya kita kumpul, nggak punya kepentingan sudah bisa. Ada juga dia berkumpul dengan sama-sama yang karena rusaknya. Karena dia teman, nih jago apa nih? Oh, dia jago catur, teman. Terus karena satu ikhtisas yang diberikan oleh Allah, ya. Satu kekhususan, dia hebat dalam masalah ini. Temani terus. Sama-sama. Dalam satu segi, wah dia
pintar dalam masalah olahraga ini, kita temani dia. Ada yang seperti itu. Tapi semuanya bukan karena Allah, karena itu akan habis demikian. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, rajulani tahabba fillah. Dia berkumpul karena Allah, karena si fulan ini melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, kebaktian kepada Allah, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, kita temani yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap orang itu beragama menurut temannya. Jadi al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu beragama menurut agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil. Maka hendaklah seseorang dari kamu melihat kepada siapa dia berteman. Dilihat, kalau temannya tukang main catur, mesti yang lain ikut temannya ini, sahabat karibnya. Lama-kelamaan, tadinya nggak bisa, lama-lama kelamaan akan bisa juga. Karena temannya demikian. Kata Rasulullah, ikut. Kalau temannya rajin main kartu, dia juga ikut main kartu. Kalau temannya rajin nonton film, dia juga ikut terbawa nonton film. Kalau temannya berbuat maksiat, dia juga ikut. Seperti itu. Rasulullah mengingatkan, seseorang tergantung dari agama temannya. Kalau temannya baik, dia akan ikut baik. Kalau seandainya kita berteman dengan orang baik, seperti kata Rasulullah, diumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi. Yang satu lagi teman yang buruk seperti orang yang pandai besi. Kita berteman dengan orang yang berdagang minyak wangi, akan tercium bau wanginya. Itu perumpamaan. Bukan berarti orang yang jual minyak wangi itu orang baik, tidak. Gitu. Ini perumpamaan saja, perumpamaan kata Rasulullah. Begitu juga tentang pandai besi. Tidak berarti bahwa orang yang pandai besi itu rusak semuanya, bukan orang yang saleh. Tidak. Perumpamaan. Orang yang dekat dengan pandai besi kadang-kadang dia akan terbakar. Terkena dari, bukan berarti orang yang pandai besi itu jelek semuanya. Banyak yang saleh. Gitu. Jadi itu perbandingan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengingatkan bahwa bahwa kita nih harus cinta karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, bukan karena kesukuan, bukan karena harta. Bukan karena kesukuan, bukan karena harta, bukan juga karena yang lain. Bukan karena dia pintar dalam masalah kebudayaan, bukan. Din, teman kita itu orang-orang yang baik kita cari. Itu Rasulullah menerangkan demikian. Sampai dalam masalah makan saja kata Rasulullah, masalah makan ini. Kata Rasulullah, la ya'kul ta'amakum illa taqiyun. Jangan makan makananmu melainkan orang yang takwa. Sampai demikian Rasulullah mengingatkan supaya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, tidak baik. Akhlaknya tidak baik. Jadi dia berkumpul karena Allah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Berpisah pun karena Allah. Artinya, kalau orang sudah cinta karena Allah, karena dia orang yang baik taat, kita di saat dia pergi ada rasa sedih. Mesti itu. Karena apa? Dia orang yang baik. Atau di saat dia ditakdirkan Allah meninggal dunia, kita pun ada rasa sedih. Masih kita ingat. Tafarraqa alaih. Berpisah pun karena Allah. Kalau kita pernah bergaul dengan orang-orang yang baik dan kita dapat hidayah dari Allah, artinya senang dengan orang yang baik itu, mesti ada yang kita ingat dari orang-orang yang baik yang pernah kita bergaul dengan mereka. Mesti ada yang kita ingat. Apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal? Mesti ada itu. Rasa cinta yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi di sini rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini membatalkan segala macam bentuk persaudaraan yang bukan karena Allah. Karena masalah persaudaraan juga akan ditanyakan oleh Allah. Ada orang-orang yang senang kepada seseorang, memberi pun bukan karena Allah, karena kesukuan dia beri itu. Dia tolong karena kesukuan. Sampai uangnya habis pun nggak apa-apa. Yang penting sama-sama satu suku. Yang seperti ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Tidak nilainya. Tapi kalau karena Allah dia menolongnya, saya menolongnya karena Allah. Karena dia sebagai seorang muslim yang perlu dibantu, saya tolong. Nah ini bernilai di sisi Allah. Meskipun uangnya sedikit, berapa rupiah akan dapat nilai di sisi Allah. Dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang terbuka pintu goa itu dengan sebab dia masuk ke dalam goa, kemudian tertutup. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu pernah saya ingin kepada misanan saya, sepupu. Saya ingin berbuat sebagaimana laki-laki berbuat kepada seorang istrinya. Saya ingin berzina kepada misanan saya.
Saya berikan uang 100, kemudian waktu itu 100 dinar atau berapa begitu dalam hadisnya. Kemudian si perempuan ini mengatakan, janganlah engkau pecahkan tutup botol melainkan dengan jalan yang hak. Kemudian si laki-laki ini lari sekencang-kencangnya sehingga masuk ke dalam goa. Kalau seandainya aku ini takut karena engkau ya Allah, aku lari karena si perempuan ini mengatakan jangan melakukan perbuatan maksiat atau jangan berzina, aku lari. Aku tinggalkan perbuatan zina ini karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa ini ya Allah. Terbuka pintu goa. Sampai demikian. Artinya si laki-laki ini termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi. Diajak oleh seorang wanita, kemudian dia meninggalkan. Cuma dalam hadis yang disebutkan di riwayat Muslim itu, laki-laki itu berusaha untuk mengajak berzina. Nah kalau seandainya terjadi ada seorang wanita yang zatu mansibin wajah mengajak laki-laki untuk berbuat zina, dia harus berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Di sini disebutkan dua yang sungguh menarik sekali. Mansibin, kedudukan, jamal, kecantikan. Tapi tetap dia tidak mau. Artinya yang mempunyai kedudukan saja, yang artinya syaraf kemuliaan dia nasabnya bagus, atau dia punya kedudukan dalam kehidupan ini, atau yang punya kecantikan dia tidak mau, apalagi yang jelek. Artinya manusia bisa membedakan mana perempuan yang cantik, mana yang jelek, bisa manusia membedakan. Yang cantik saja dia tidak mau, apalagi yang kurang daripada itu. Mestinya dia lebih jauh lagi. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia diliputi oleh syahwat. Dan setan mengganggu terus. Dalam hadis Nabi diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai manusia antara laki dengan perempuan berdua. Dilarang oleh Rasulullah. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berduaan. Rasul mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha fi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan kecuali bersamanya seorang mahram. Mahram si perempuan itu. Karena ini bahaya. Di jalan-jalan yang menuju ke zina, Rasul sudah terangkan kepada umat ini. Dalam Al-Quran tidak dikatakan jangan kamu berzina. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perbuatan zina karena dia termasuk perbuatan yang fahisyah dan sejelek-jelek jalan, paling jelek sudah. Jadi kalau kita lihat moral yang paling jelek di dunia ini yaitu zina. Jadi moral atau akhlak yang paling jelek di dunia ini yaitu masalah perzinahan. Makanya Islam menjaga dari mulai perkataan, tidak boleh aib laki-laki sering berkata dengan perempuan, bercakap-cakap dengan perempuan. Itu dijaga oleh Rasulullah SAW dan para sahabat juga mempraktikkan demikian. Kemudian dalam masalah pakaian, dalam masalah pergaulan, dalam masalah segala macam. Sampai dalam masalah safar juga diingatkan oleh Rasulullah. Perempuan jangan sampai safar sendirian. Ini semuanya ini dalam rangka memelihara kehormatan wanita. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati wanita. Terbalik pendapat orang-orang di luar Islam bahwa perempuan itu dikungkung dalam Islam. Tidak. Kita bandingkan perempuan-perempuan yang dalam keadaan pakaian telanjang, kemudian dia kerja di kantor-kantor, kemudian dipegang oleh laki-laki dan segala macam. Lebih bagus mana dengan perempuan yang terpelihara oleh Allah SWT. Jelas orang bisa membedakan secara fitrah, secara akal orang bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Jelas. Sampai kalau seandainya dia sudah suami istri, perempuan dalam keadaan terbuka, kemudian kerja sama laki-laki, bercakap-cakap dengan laki-laki, ngobrol dengan laki-laki. Kalau seandainya si laki-laki tidak cemburu, berarti bukan laki-laki orang ini. Yang namanya seorang istri mesti, kalau seandainya diganggu orang lain ada rasa cemburu, mesti itu ada. Cemburu itu mesti ada. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah itu sangat cemburu. Sampai dikatakan dalam hadis, kalau seandainya aku lihat, kata Sa'ad bin Sa'ad, istriku berjalan dengan laki-laki, aku akan bunuh dia. Dan Rasul menyebutkan demikian, tidak jadi masalah. Artinya kalau seandainya si perempuan yang berjalan dengan laki-laki, aku akan bunuh. Dan tidak dibalas kisah. Saat ini tidak dibalas kisah. Karena apa? Karena itu hak sebagai seorang laki-laki untuk membunuh orang-orang yang bersama dengan istrinya. Apakah dia lihat atau dia tidak lihat? Artinya, lihat dia berbuat berzina atau tidak. Yang penting lihat dengan laki-laki, atau saat aku akan bunuh. Kemudian kata Rasulullah, aku lebih cemburu lagi dari Sa'ad. Kemudian kata Nabi lagi, Allah lebih cemburu lagi dari aku. Dengan itu Allah haramkan segala macam perbuatan maksiat. Sampai demikian.
Jadi setiap laki-laki mesti ada rasa cemburu. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Artinya dalam masalah perbuatan zina merupakan perbuatan yang berat sekali di hadapan Allah SWT. Makanya di dunia ini, kalau seandainya dia seorang yang masih muda, didera 100 kali. Kalau seandainya dia sudah nikah, dia berzina, direjam. Dan rejamnya tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka di zaman Nabi, ada seorang yang datang, ya Rasulullah, saya berzina. Perempuan Al-Ghamidiyah. Kemudian Ma'iz, perempuan Juhaina. Ini pernah, ada 3 orang yang pernah berzina zaman Rasulullah, dia sudah nikah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah tidak langsung menerima. Sebab masalah ini masalah yang harus teliti, tidak boleh seorang itu menuduh sembarangan berzina, haram hukumnya. Kalau dia tidak bawa saksi, orang ini yang menuduh harus dijerat 80 kali. Jadi semata-mata seorang masuk ke rumah itu nggak boleh dituduh berzina, kecuali suaminya kalau yang menyatakan demikian. Tapi sementara orang lain yang bukan suaminya menuduh, oh ini berzina, tidak boleh. Harus dia lihat betul kejadian itu. Nah, zaman Nabi, Ma'iz ini begitu datang kepada Rasulullah menolak dulu. Mungkin kamu gila kali. Kok berzina lapor? Sampai Rasul katakan, abika junun, apakah kamu gila? Kemudian Rasul berpaling, datang lagi, ya Rasul, betul aku berzina. Sampai Rasulullah ingin menjelaskan benar tidak berzina, apa cuma bermain-main dengan perempuan, cuma mencium atau memegang saja. Sampai Rasulullah ingin menjelaskan apakah seperti timba itu masuk dalam sumur. Iya. Baru dibuatkan lubang, kemudian ditimpuk sampai hancur, sampai mati. Itu taubatnya orang yang berzina. Mesti kan ada orang yang tidak mengerti hukum Islam, kan dia sudah bertobat, mesti diterima saja taubatnya, tidak usah dijerat. Tidak, begitu taubatnya orang yang berzina. Taubatnya itu. Dan dosa itu hapus, tinggal dosa yang lain yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Umpamanya dia pernah mencuri, pernah berbuat yang lain dosa besar, tetap akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Dosa ini saja yang hapus, dosa zinanya, dengan direjamnya itu. Menunjukkan beratnya tentang masalah zina. Tidak ada dosa-dosa yang lain yang sampai direjam kecuali zina. Menunjukkan beratnya perbuatan zina. Jadi hati-hati dalam masalah ini, hati-hati jaga soal laki dan perempuan. Keluarga kita juga begitu. Usahakan kalau seandainya keluarga kita umpamanya belum berpakaian busana muslimah yang rapi, perintahkan, bawakan ayat dalam surah Al-Ahzab, dalam surah An-Nur, Al-Ahzab ayat 59, ingatkan supaya dia berpakaian yang rapi, supaya tidak diganggu oleh laki-laki. Kita tidak mau sampai istri kita atau anak kita atau adik kita yang perempuan diganggu oleh orang lain. Kita ingin memelihara keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka kita berusaha, jangan diam saja. Kalau cuma sekedar pokoknya kalau ada yang main ke rumah saya pukul. Kenapa cuma? Kalau cuma sekedar itu. Kalau mulai di Saudi yang diganggu adik kita di rumah, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Sekarang penjagaan yang penting dengan pakaian, dengan nasihat, dengan akhlak yang baik, itu penjagaannya. Kemudian yang keenam. Yang keenam kata Rasulullah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Rasulullah bersabda, rajulun, seseorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya kata-kata ini artinya si orang ini bersedekah atau infak ini dalam keadaan tersembunyi, sir, orang lain tidak tahu. Sampai diumpamakan Rasulullah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sembunyi, dia tidak membanggakan sedekah atau infak yang dia sedekahkan atau dia infakkan, tersembunyi. Dia tidak niat riya. Banyak juga orang-orang yang nyumbang untuk pembangunan masjid, nyumbang untuk ini, sampai nama-namanya diinginkan supaya diumumkan di radio, supaya ditulis di koran. Nah, ini yang seperti ini, hati-hati. Kalau tidak ditulis, ya sudahlah, saya nggak mau infak lagi, nggak mau sedekah lagi. Riya berarti. Kalau seandainya niatnya seperti itu, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kita nyumbang atau sedekah atau infak karena Allah sudah. Yang penting kita tahu bahwa uang sedekah kita atau infak kita betul-betul dimanfaatkan untuk jalan yang baik. Sudah. Tapi kalau sampai niatnya ingin diumumkan, ingin orang lain tahu bahwa saya nyumbang segini, nilainya habis sudah. Bahkan bisa jadi berdosa dia. Itu yang keenam.
Dan yang ketujuh, wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Yang ketujuh, yaitu seseorang yang mengingat Allah, zakarallah khalian, dalam keadaan sunyi dan sepi, fafadat ainah, itu mengalir air matanya. Dia mengingat Allah dalam keadaan sunyi sepi. Dia berzikir kepada Allah, mulai tengah malam dia berzikir kepada Allah, fafadat ainah, dia menangis. Dia mengingat tentang azab Allah, dia mengharap rahmat Allah. Ini yang dikatakan zakarallah khalian fafadat ainah. Jadi orang ini betul-betul takut kepada Allah. Bukan berarti kata-kata rajulun zakarallah khalian artinya menyuruh orang untuk berzikir dengan zikir tertentu. Tidak. Hadis ini tidak mengisyaratkan demikian. Kepada yang memahami dari kalangan tasawuf, bahwasanya kata-kata zakarallah khalian itu berzikir sendirian, jauh dari masyarakat, sendirian di masjid saya, kemudian menangis. Tidak. Artinya soal bergaul, dia tetap bergaul dengan manusia. Di saat dia berzikir kepada Allah, dia menangis. Dia mengingat Allah. Kalau betul-betul dia mengingat Allah, dia menangis. Jadi zakarallah khalian fafadat ainah. Bukan sengaja dia dalam masalah berzikir ini, bukan dia sengaja, bukan sengaja dia berusaha untuk menangis, tidak. Tapi memang karena dia ingat kepada Allah, dia menangis. Ya seperti Rasulullah SAW, kalau sedang sholat, diterangkan oleh para sahabat, sampai terdengar ininya, isak tangisnya itu. Terdengar isak tangisnya, diumpamakan oleh sahabat seperti orang yang sedang masak air, menggolak itu. Begitu Rasulullah SAW ketika sholat. Abu Bakar, kalau sholat bersama manusia, mesti nangis sahabat Abu Bakar ini. Sampai pada waktu Rasulullah sakit keras, Rasulullah menyuruh kepada Aisyah, wahai Aisyah, suruh bapakmu untuk menjadi imam, suruh ayahmu untuk menjadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dia orang yang raqiqul qalb, hatinya ini halus sekali, dengar ayat mesti nangis, baca ayat mesti nangis. Sampai Rasulullah berulang-ulang mengatakan, suruh Abu Bakar, suruh ayahmu untuk jadi imam. Akhirnya disuruh juga Abu Bakar untuk menjadi imam. Dengar ayat, baca ayat, menangis. Ini orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dalam surah Al-Anfal disebutkan gimana? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah, takut hatinya. Dengan takut itu dia menangis. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Bukan tambah lari, bukan tambah jauh. Ada orang-orang yang disebutkan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, tambah lari, tambah jauh. Ada yang seperti itu. Jadi orang yang beriman, begitu dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, berusaha dia untuk mendekat kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah, bukan tambah jauh. Kemudian apabila disebutkan nama-nama Allah, dia wajilat qulubuhum, takut terhadap siksa-siksa yang akan diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang melanggar. Jadi takut dia. Fafadat ainah. Dengan ketakutan itu mengalir air matanya, dia menangis, sedih. Maka para sahabat kalau dia beribadah kepada Allah, banyak yang menangis. Mereka beribadah kepada Allah, menangis. Dan ini bukan dibuat. Artinya tangis yang artinya mereka menangis itu bukan sengaja dibuat menangis, bukan. Ya karena memang zikir mereka kepada Allah, mereka ingat kepada Allah. Ini 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama, 7 golongan ini yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, imamun adil. Saya sudah terangkan bahwa imamun adil ini imam dalam artian yang besar, yaitu khalifah. Kalau dia berlaku adil, maka dia akan mendapatkan perlindungan kepada Allah. Karena untuk melakukan keadilan bagi seorang pemimpin beratnya luar biasa. Banyak tantangan untuk melakukan keadilan ini. Dan umumnya yang sekarang pemimpinnya tidak adil, jelas di semua negara. Umumnya pimpinan itu tidak adil. Adapun dalam artian di bawah, tingkatannya di bawah khalifah itu, kita memakai hadis yang umum, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Kemudian yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Di saat banyak manusia berbuat maksiat, berbuat kejelekan, berbuat kejahatan, dia tetap beribadah kepada Allah. Tetap nasya'a fi ibadatillah. Tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jangan seperti yang
dikisahkan bahkan dalam bentuk film yang ini merusak citra anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dia katakan bahwasanya tumbuh dalam beribadah kepada Allah itu nggak mesti dalam keadaan istiqamah. Kita harus bagi waktu. Yaitu film Si Boy itu. Mungkin antum pernah dengar Si Boy. Si Boy itu ingin merusak citra anak muda Islam. Bukan ingin mengangkat derajat kaum muslimin, tidak. Justru ingin merusak. Yang namanya anak muda ada waktunya, sekali waktu ngaji, ntar waktunya disko, ntar waktunya olahraga, ntar waktunya maksiat, ntar waktunya pacaran. Seperti itu, ingin merusak. Sehingga anak muda digambarkan begitulah yang namanya muslim, remaja masjid, itu harus begitu. Maka terus ada Si Boy 1, 2, 3 terus. Sengaja untuk merusak. Orang bikin film Yahud. Yang pertama itu, yang buat film di mana-mana Yahud. Makanya kita lihat acara TV, semuanya dalam rangka merusak umat Islam. Nah, sehingga gambaran anak muda, yang namanya Islam seperti ini. Jadi kalau ada waktunya ngaji, ntar waktunya maksiat, ntar maksiat, taubat lagi, mesti sekali. Kita bisa lihat seperti itu. Banyak anak muda yang kita lihat demikian. Ntar ada satu waktu datang ke masjid pakai kopiah, kita sudah taubat khusyuk. Habis itu malamnya maksiat lagi. Nah, seperti itu digambarkan. Ini hadisnya tidak demikian. Nasya betul-betul tumbuh dan terus istiqomah dalam bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan usaha-usaha orang di luar Islam untuk merusak Islam. Sehingga punya gambaran yang namanya Islam itu seperti itu. Kalau seandainya Islam itu tumbuh terus beribadah kepada Allah, kemudian diistilahkan oleh mereka. Mereka yang mengistilahkan, kemudian kita ikut. Itu orangnya orang-orang yang syadid, keras. Itu fundamentalis itu. Seperti itu. Itu orang yang fanatik. Mereka yang punya istilah kemudian dilemparkan kepada kita, kemudian kita memberikan kepada sesama kita, sama kaum muslimin. Itu kejadian. Sehingga kalau ada orang menyampaikan yang hak Quran Sunnah, kemudian yang lain, wah syadid ini, keras ini fanatik ini. Seperti itu. Itu sebenarnya istilah itu dari orang luar Islam, bukan dari Islam. Dari luar Islam kita terpengaruh. Jadi maunya mereka apa? Maunya supaya jangan membawakan ayat Quran atau hadis Nabi. Sudah biasa saja. Soal pergaulan biasa, soal ini biasa. Sudah biasa, semuanya biasa. Sebagaimana adat di masyarakat. Ya adat di situ maunya berbuat maksiat, ya biasa. Di sana minum khamar, di sana berjudi, biasa. Nggak usah dilarang. Kalau dilarang, fanatik, keras. Seperti itu usaha mereka untuk merusak Islam. Mereka tidak pernah berhenti untuk merusak Islam. Kemudian yang ketiga, anak muda yang hatinya terkait di masjid, yaitu dia selalu melakukan ibadah di masjid, sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, artinya dia melakukan persaudaraan karena Allah, bukan karena suku, bukan karena uang, bukan karena kepentingan tertentu, tapi saudaranya karena Allah. Maka kalau seandainya sekarang ini masih ada kesukuan yang keras di sini, usahakan jangan sampai kesukuan itu mendominasi sehingga ukhuwah karena Allah hilang dengan sebab kesukuan itu. Hati-hati. Ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kelima, anak muda yang tetap istiqamah meskipun diajak oleh wanita berbuat zina, berbuat maksiat, tetap dia tidak mau. Meskipun perempuan itu punya kedudukan, meskipun dibayar oleh perempuan itu, meskipun perempuan ini cantik, tetap dia tidak mau. Bahkan dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah karena Allah, dia bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang berzikir karena Allah, zakarallah khalian faqadat aina, kemudian mengalir air matanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang seperti ini, kalau ada hadis yang seperti ini, artinya hadis ini sifatnya busra, basyir, memberikan kabar gembira. Kalau 2 pekan yang lalu saya kabarkan tentang nadhir, ancaman pada hari kiamat, sekarang ini basyir bentuknya. Kabar gembira bahwa setiap orang yang melakukan seperti ini, dia mendapatkan ganjaran dari Allah dengan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Kita berusaha menjadi salah satu yang disebutkan dari 7 golongan ini. Kita berusaha bagaimana supaya bisa menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Yaitu mungkin kita termasuk orang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, mungkin kita termasuk orang yang beribadah di masjid, mungkin kita termasuk orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kita berusaha bagaimana
kita bisa termasuk dari 7